Saya di sini akan mewawancari mahasiswa yang bernama Nuriani Ramadina. Perkenalkan, nama saya Nuriani Ramadina dengan NIM 22052052. Baiklah, saya bernama Dina Nuraini dengan NIM 22052087. Yang saya wawancari tentang pendekatan sistem sampai demokrasi. Baiklah, saya akan bertanya ke ini, bagaimana pendekatan sistem itu sampai demokrasi. Baiklah, di sini saya coba menjawab. Yang pertama itu pendekatan, apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem adalah suatu tatanan atau yang terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang paling terhubung atau yang paling terikat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya ini bisa kita ambil dari rumah sakit, di mana yaitu antara IPS dan RS, di mana terjadi kesalahan di bidang output, yaitu tenaga tinggi teknologi USG yang di drop atau yang dipergunakan berarti di saat penggunaannya itu tidak disertai dengan tenaga ahli. Dan yang terkena masalah itu tidak hanya antara IPS dan RS ini, tapi juga seperti tenaga beda, opin yang tidak dipercaya oleh masyarakat, sehingga yang seharusnya banyak ditangani oleh pasien yang ditangani oleh mereka harus dioper ke rumah sakit lain. Nah, selanjutnya tentang suprapolitik. Suprapolitik adalah organisasi atau lembaga resmi yang dibentuk melalui konstitusi dalam negara tersebut. Indonesia sendiri yang dianut adalah trias politika. Kemudian infrastruktur adalah kelompok-kelompok politik yang ada di dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi. Kemudian apa keterkaitan antara supra dengan infra? Tentu saja ada keterkaitannya, yang mana supra dapat mengatur segala hal yang berhubungan dengan infra, sedangkan infra dapat mempengaruhi berjalannya suprastruktur ini. Contoh dari suprastruktur ini yaitu lembaga legislatif, yaitu yang menentukan dan yang membuat undang-undang seperti DPR, DPD, DPRD, dan MPR. Kemudian lembaga eksekutif, lembaga yang menjalankan undang-undang dan menjalankan kekuasaan yang mana dibantu oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertanggung jawab kepada negara untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan, yakni yang mencakup MA, MK, KY. Kemudian kemampuan apa yang harus dimiliki dalam subsistem tersebut? Kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan dari lingkungan, baik itu domestik, nasional maupun internasional. Nah, kapabilitas ini terbagi empat. Yang pertama itu kapabilitas ekstraktif, yaitu kemampuan dalam mengelola sumber daya alam maupun manusia. Kemudian ada kapabilitas regulatif, yakni kemampuan dalam mengendalikan sifat individu maupun kelompok. Kemudian ada kapabilitas distributif, yaitu kemampuan dalam membagi dan mendistribusikan sumber daya. Selanjutnya ada kapabilitas responsif, yaitu kemampuan dalam menghadapi tuntutan dan tantangan dari lingkungan, baik itu lingkungan domestik, nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, ada juga kapabilitas nasional dan internasional, yang mana ini menjadi titik tumpuan bagi sebuah sistem politik dalam proses integrasi, baik itu dari lingkungan domestik, nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya itu ada tentang budaya politik. Budaya politik adalah suatu kumpulan dari nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang berkaitan dengan kegiatan politik yang ada di dalam masyarakat. Nah, budaya politik ini juga mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat, misalnya di dalam partai politik, sosialisasi politik, maupun pemilihan umum. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri itu menganut budaya politik campuran. Misalnya itu budaya politik parokial, ini rendahnya antusias masyarakat dalam kegiatan politik. Ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan. Kemudian ada partisipasi aktif, yaitu berpartisipasinya masyarakat secara aktif di dalam kegiatan politik tersebut. Ini cenderung di daerah perkotaan. Kemudian ada partisipasi kaula atau subjek, ini bersifat pasif, di mana masyarakat menganggap sebuah politik itu adalah urusan pemerintah, atau masyarakat tidak terlalu menghiraukan terhadap isu-isu politik. Kemudian keterkaitan antara budaya politik dengan subkultur.
politik? Tentu saja ada kaitannya. Yang mana budaya politik ini dapat mempengaruhi implementasi dari kinerja lembaga-lembaga suprastruktur tersebut. Kemudian budaya politik ini juga mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat. Lalu budaya politik ini menjadi acuan untuk kestabilan politik di suatu negara. Nah, kemudian penyebab kemunduran dari reformasi adanya beberapa bukti. Yang pertama itu ada 3 faktor, yakni faktor pertama ada melemahnya institusi sistem politik dalam sistem demokrasi, kemudian penegakan hukum yang tidak adil dan pembatasan dalam partisipasi, kemudian akuntabilitas pejabat yang lemah. Itu merupakan bukti dari kemunduran reformasi. Selanjutnya bisa kita lihat dari KPK yang awalnya bersifat independen, sekarang berada di bawah naungan Presiden, di mana dahulu KPK itu bertugas kepada wewenangnya untuk memberantas korupsi, sekarang bisa dicampuri dengan urusan pemerintah. Nah, selanjutnya itu tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi substansial, tapi yang terjadi adalah demokrasi prosedural. Apa itu demokrasi prosedural? Adalah demokrasi yang menekankan kepada secara terprosedur dalam pemilihan umum yang rapi dan partisipasi masyarakat melalui proses pemilu. Sedangkan yang substansial adalah yang menekankan kepada prinsip yang jelas. Misalnya itu yang pertama, pemilihan pemilu ditekankan kepada demokrasi untuk menjaga kestabilan demokrasi, kemudian melibatkan masyarakat dalam ruang-ruang pemilu, pilkada, memilih presiden melalui demokrasi, kemudian menjaga dan memperbaharui kestabilan pemilu kita, kemudian menetapkan pemilu yang jujur dan adil.